Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa tammimna lana bil khairat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa risalatihi wa amanil wasili wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ba'du. Qala Syekhul Mu'allif al-'Alama al-Hafidz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti wa qala aidan al-'alim al-fadil al-wara' al-kamil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar al-Bantani al-Jawi rahimahumullah wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fi darain amin. Kita melanjutkan bab ketiga dari fi fadilati basmalah atau fi fadilati bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin, tidaklah bagi seorang hamba yaqulu, ketika melafalkan atau mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, yaitu kalimatul basmalah. Ada seorang hamba mendawamkan atau mengistiqomahkan fi kulli harakatin, setiap pergerakannya tidak lepas dari apa? Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang terjadi? Illa, kecuali amarallahu ta'ala al-kirama, Allah memerintahkan kepada malaikat yang sifatnya adalah kiram, yang tugasnya adalah al-katibina, tugasnya itu mencatat. Jadi kita ini Pak, Bu, ada malaikat yang selalu mengiringi kita, namanya kiraman katibin. Kalla bal tukadzibuna biddin wa inna 'alaikum lahafizin. Ingatlah kalian bahwasanya kalian pasti dijaga oleh Allah. Melalui siapa Allah perintahkan? Malaikat yang sifatnya adalah al-kiram, yang tugasnya adalah katibin, yaitu mulia dan selalu mencatat amal. Ya'lamu nama taf'alun, yang mana mereka malaikat tadi tahu betul apa yang kita lakukan. Makanya di sini dikatakan orang yang membaca kalimatul basmalah atau melafalkan bismillahirrahmanirrahim, tidaklah Allah memerintahkan kepada malaikat yang al-kiram tadi kecuali disuruh mencatat terus. Barokahnya kalimat basmalah. Ay amalan nas, yaitu amal-amal daripada manusia. Ayat tubuh fi diwanihi ay sohaifi, yaitu memerintahkan untuk menulis di kertasnya malaikat tadi, catatan tadi. Apa? Arba'ami'ati hasanatin, 400 kebaikan. Jadi kalimat satu basmalah itu bandingan yang sama dengan arba'ami'atin hasanatin, 400 kebaikan. Bayangkan orang yang punya istiqomah sebelum tidur baca bismillah 21 kali. Pernah dengar ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pakai nafas, ada yang sekali nafas. Dengan berbagai riwayat yang kita dapat dari guru kita, gitu ya. Sebelum tidur, sebelum membaca bismika Allahumma ahya wa bismika amat, diambil dengan bismillah 21 kan? 21. Bayangkan satunya saja bandingannya 400 malaikat al-katibin, al-kiraman katibin. Jadi malaikat yang selalu mengiringi kita ini mempunyai sifat, diberikan sifat oleh Allah al-kiram, yaitu mulia, yang tugasnya katibuna, yaitu apa? Selalu mencatat amal kebaikan. Dalam sebuah riwayat hadis dijelaskan
an Ibnu Abbas, riwayatnya dari Abdullah bin Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha yanhaakum 'anit ta'ari. Allah itu melarang kita telanjang bulan. Ya, Allah itu melarang kita telanjang bulan. Ini termasuk bab etika. Walaupun mohon maaf, suami istri disifati oleh Al-Quran, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suamimu adalah pakaian daripada istrimu, dan istrimu juga adalah pakaian daripada suami. Dalam tanda kutip di sini adalah zahiran wa batinan, kita ketahui semua. Akan tetapi ada sebuah hadis riwayat Abdullah bin Abbas mengatakan innallaha yanhaakum 'anit ta'ari. Allah melarang kalian itu telanjang bulan, khususnya untuk orang yang bukan mahram kita. Bukan apa? Mahram kita. Pensupen bedakan mahram dengan muhrim. Kalau muhrim itu orang yang memakai pakaian ihram. Kalau mahram adalah orang yang tidak boleh kita nikahi. Jadi jangan ikut-ikut televisi, Bu, Pak. Jangan ikut, maaf, bukan muhrim. Untung jamaah Masjid Al-Hijrah ngaji. Emang saya nggak pakai pakaian ihram. Nah gitu ya. Paham ya? Emang saya tidak pakai pakaian ihram. Katanya mengatakan maaf bukan muhrim. Nah kalau seorang mengatakan maaf bukan mahram, itu sudah betul. Kata dia, semerang dia. Jadi sekali lagi ada sebuah riwayat mengatakan apa? Allah melarang kita ta'ari. Ta'ari itu telanjang bulan. Khususnya kalau bagi laki-laki antara auratnya adalah baina surra wa rukbah, yaitu antara pusar dan lutut. Kemudian kalau perempuan semuanya kecuali wajah dan telapak tangan ketika sholat dan sebagainya, gitu ya. Nah, jangan sampai kita mengumbar aurat kita, maksud daripada hadis ini. Fastahyu min malaikatillah, maka malulah kalian terhadap malaikatnya Allah. Kenapa? Alladzi ma'akum, yang selalu mengiringi kalian. Siapa? Al-kiramu al-kadibuna, yaitu kiraman kadibin, malaikat yang selalu mencatatkan amal kebaikan. La yufariqunakum illa min ihda thalatin. Tidaklah malaikat itu meninggalkan kalian kecuali ketika kalian dalam 3 perkara atau 3 keadaan. Pertama, al-ghaib, kita ketika masuk kamar mandi atau WC, buang hajat, malaikat ini minggir dulu. Sebelum kita masuk WC kita doa, ini dicatat sama malaikat. Tapi ketika masuk WC sudah malaikat minggir dulu. Al-kiram al-katibun ini minggir. Kemudian apa? Al-janabah, ketika kita dalam keadaan junub. Makanya orang ketika dalam junub tidak boleh baca Al-Quran. Orang ketika junub tidak boleh memegang Al-Quran. Orang ketika junub tidak boleh membawa Al-Quran. Zikir pun harusnya ditinggal karena dalam keadaan belum suci. Nah, kiroman angkat ini tidak mendekati kita kalau kita dalam keadaan di kamar mandi, buang hajat, kemudian kita dalam keadaan junub, dan kita dalam keadaan al-ghusl, yaitu mandi. Maka dari hadis ini diperintahkan apa? Faidah tasala ahadukum, maka ketika kalian sudah mandi, apa? Falyastatir bi thawbihi, maka tutuplah aurat kalian. Kalau di pesantren itu Pak, jenengan yang anaknya mondok tanya ketika pulang, yang laki-laki ya, saya ngomong laki-laki, sama lek adus nomor pondok apa tahu adus telesan. Ngarani adus telesan. Jadi telesan itu pakai sarung ya diberi. Auratnya masih tertutup. Auratnya masih tertutup. Ngarani santri ini adus telesan. Salah satu yang diamalkan para santri ya kita tidak ingin lepas dipantau malaikat. Maka sekali lagi dari hadis ini dikatakan ada malaikat yang sifatnya al-kiram, tugasnya al-katibin.
mulia dan tentunya selalu mencatatkan kebaikan-kebaikan kita, khususnya ketika seorang hamba melafalkan Bismillahirrahmanirrahim. Maka bandingannya berapa? Arba'u mi'atin hasanatin, 400 kebaikan. Semoga kita ini ketika mendawamkan Bismillah tercatat terus kebaikan kita. Amin Allahumma. Lanjut lagi, wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man qala, siapa orang yang mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim marratan, siapa orang yang mengucapkan kalimatul basmalah marratan, satu kali saja, Bismillahirrahmanirrahim, jahron kana au sirron, baik itu secara terang-terangan keras, au sirron atau lirih, tidak didengar orang lain, akan tapi didengar dirinya sendiri. Marotan, satu kali saja. Lam yabqa min dunubihi ay as-saghair, maka tidaklah menetap daripada dosa-dosa kecilnya tadi dzurratan, walaupun dosa kecil ini seukuran jagung. Jagung kan kecil, kan? Kecil ini. Kalau kita mendawamkan Bismillah satu kali saja, sedikit daripada ukuran jagung ini tidak akan menempel, alias luntur. Barokahnya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mentelaah lagi, Pak, Bismillahirrahmanirrahim ini salah satu bentuk apresiasi kita terhadap Allah, karena mengagungkan dengan sifat-sifat kebesarannya Allah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Lagi ini salah satu adab kita ketika doa. Ada orang kok doa kok gampang mustajab, kata ulama-ulama ini. Maka ketika doa etikanya adalah memuja dan memuji Allah. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki Asmaul Husna, maka berdoalah menggunakan Asmaul Husna, walaupun itu satu kalimat Allah, walaupun itu satu kalimat Rahman, satu kalimat Rahim, ya Jabbar, ya Razzaq, ya Fattah, ya. Akan tapi kita melafalkan ini dalam munajat kita, tujuannya tak lain adalah mengagungkan Allah. Ini namanya walillahil asmaul husna apa? Fad'uhu biha, dengan Asmaul Husna, nama-nama baik yang dimiliki oleh Allah, maka bermunajatlah atau berdoalah. Panjenengan kalau ingin cepat mustajab doanya, banyak-banyak memuja dan memuji Allah. Semoga setiap apa yang kita panjatkan ini mustajabah. Wa dzakara anna Bishr al-Hafi, ada ulama namanya Bishr al-Hafi. Saya cerita. Ulama namanya Bishr al-Hafi. Nama aslinya adalah Bishr bin Harith. Julukannya al-Hafi. Hafi itu maknanya nyeker. Napa? Semerap nyeker. Bu, semerap nyeker. Napa nyeker? Boten damel sandal, alias tidak pakai alas kaki, nyeker. Maka nih jenengan lek wonten rencana sekali nyeker, wah al-Hafi. Al-Hafi nyeker. Jadi Bishr al-Hafi ini nggak pernah pakai sandal, tapi karena walinya Allah, kekasihnya Allah, ulamanya Allah, bukan orang yang sekedar bukan tahu ilmunya, tahu ilmu. Jadi dijuluki dalam setiap kitab apapun kalau disebutkan wadakaro Bishr al-Hafi, pasti sebutan nyeker tidak pernah terlepas, melekat terus. Coba di sini ada yang mohon maaf jualan bakso, sumpah Pak Andika sumpah bakso itu, oh berarti Pak Andika jualan bakso. Nah ini sebagai lakop, ya. Jadi tak pernah lepas. Kenapa kok sampai dijuluki Al-Hafi? Dalam sebuah kitab Tadhkiratul Auliya ini jelasnya begini. Wa min ghalabati musyahadatil haq. Ketika Bishr al-Hafi ini mencari hakikatnya Allah,
mencari ma'rifatullah. Jadi pengen tahu kebesaran Allah itu seperti apa. Karena yaqulu hafiyah, ketika mencari hakikatnya Allah itu keliling-keliling nggak pakai sandal. Kalau kita kan nggak pakai sandal, paling rematik umat. Ini desa alamin nggak pakai sandal itu bukan karena sakit, tidak, karena cinta, karena rasa ingin mengetahui betul hakikatnya Allah. Wa kana yaduru hafiyah, keliling-keliling itu nggak pakai sandal. Walihada sumia al-hafi, karena ini disebut oleh masyarakat, oh Bishr apa? Sing biasa nyeker ini, yaitu al-hafi. Sampai pernah diprotes sama orang itu, protes. Lima talbasu fi rijlika na'lan, hei Bishr bin Harith, kenapa sih kamu gak pernah pakai alas kaki alias nyeker? Maka dikatakan sama beliau, li'anni lamma tasolahtu ma'allah, karena ketika saya berdamai dengan Allah. Kalimatnya apa? Berdamai dengan Allah, berarti pernah melanggar. Gimana lagi? Kalimatnya li'anni lamma tasolahtu ma'allah, inni hafiyah, ketika saya berdamai dengan Allah, saya dalam keadaan tidak pakai alas kaki. Wa inni astahi an albasahu ba'da dzalik, dan saya malu setelah saya merasakan perdamaian dengan Allah, kok setelah itu saya pakai sandal, saya malu. Jadi selama hidupnya tidak pernah pakai sandal, tapi tahu betul ya tentang kesucian dan tentang najis, tidak sembrono. Tidak pakai sandal itu tapi tidak sembrono. Bun, saya cerita. Ro'a ruk'atan, salah satu keistimewaan Bishr al-Hafi kok diangkat derajatnya sama Allah. Ro'a ruk'atan, mohon maaf karena tadi kalimatnya tasolahtu, saya berdamai dengan Allah. Dalam sebuah riwayat, Bishr al-Hafi ini pernah melakukan dosa. Ketika dia dalam keadaan mabuk, tapi jangan ditiru mabuknya ya. Pas aku tak mabuk, aku tadi kayak Bishr al-Hafi, belum tentu. Jadi apa gitu? Jadi tiru yang baik. Ketika Bishr al-Hafi ini mabuk, apa yang terjadi? Ro'a ruk'atan fiha bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah papan atau kertas. Ruk'atan ini maknanya dua, bisa dimaknai papan, bisa dimaknai kertas. Kemudian apa? Ada lafaz kalimat yang tertulis, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ini dalam keadaan mabuk. Apa yang terjadi? Dia bawa 3 dirham. Dalam kitab itu dijelaskan, wa kana ma'ahu thalathatu darahim. Dia punya 3 dirham. Apa yang dia perbuat daripada 3 dirham ini? Fa akhadha biha tiban wa tayyabaha. Langsung dia beli minyak. Minyak tersebut dioleskan di kalimat bismillahirrahmanirrahim, dioleskan. Ini dalam keadaan mabuk. Sehingga apa? Setelah itu sudah berlalu, dia tidur. Loh, kok subhanallah, dalam tidurnya itu dia dengar suara dikatakan apa? Kama tayyabta asmana, atau kama tayyabta ismana lanutayyibanna ismana. Karena engkau sudah memberikan bau harum terhadap asmaku, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dikatakan? Lanutayyibanna ismaka, maka aku akan mengharumkan namamu. Nah, Bishr al-Hafi ini orang tidak pede. Jadi ketika mimpi seperti itu, bangun, wah ini paling syaitan. Karena sebelumnya yaitu mendem atau mabuk. Karena sadar, dan saya tobat, ambil wudhu, sholat. Hari berikutnya datang dengan kalimat yang sama. Kama tayyabta ismana lanutayyibanna ismana. Karena kamu sudah mengharumkan asmaku, maka aku harumkan nama. Bangun lagi, masih tak percaya, ambil wudhu, sholat lagi.
tidur lagi, sama. Kalimat itu masih sama. Apa? Dikatakan kama thayyabta ismana lan thayyibanna ismaka. Karena kamu sudah mengharumkan asmaku, aku pun mengharumkan namamu. Sehingga terbangun mikir, masa betul ini? Gara-gara Bismillahirrahmanirrahim kemudian diolesi minyak sama dia. Tidak lama ada sebuah majelis ilmu ditanya, kamu tahu Bishr al-Hafid? Oh, saya tahu, kemarin saya lihat dia dalam keadaan mabuk, layak tidur walayak tidur. Dia sekarang ada di rumah, keadaannya tidak sadar dan tidak tahu apa. Ini orang tidak dikenal, tiba-tiba tanya. Kullah, katakan kepada dia, sampaikan kepada dia, li ilaika risalah, bahwasanya ada sebuah surat yang dititipkan kepada saya. Ini orang yang nggak dikenal masyarakat. Tiba-tiba kok nyari Bishr bin Harith yang nggak pernah pakai alas kaki. Maka apa yang terjadi? Bishr bin Harith tadi ditanya, dari siapa suratnya? Dijawab, minallah, dari Allah. Nah, sejak itu beliau mengatakan, ahada itabun au iqabun, apakah ini peringatan dari Allah atau sebuah adab dari Allah? Karena pernah melakukan kemaksiatan. Sejak itu beliau taubatan nasuh. Nah, ini Bishr al-Hafid. Jadi jangan kaget. Kul innal hudallah. Katakan setiap hidayah yang datang adalah murni atau mutlak dari Allah. Saya sekali lagi saya jelaskan. Rasulullah betapa sakitnya ketika Abu Lahab, pakdenya, menentang ajaran Islam. Nangisnya bukan main. Akan tetapi Rasulullah diingatkan sama Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Muhammad, kamu gak bisa ngasih hidayah kepada orang, walaupun itu keluargamu, walaupun itu saudaramu, walaupun itu kekasihmu, katanya, orang yang kamu cintai. Fa inna Allah yahdi man yasha, karena hidayah mutlak milik Allah. Ini pelajaran dari Bishr al-Hafid. Jadi sekali lagi, kenapa kok bisa seperti itu? Di surat Al-Isra ini dijelaskan, kul kullu ya'malu ala syakilati. Kalau kita mentadabburi ayat ini, kita nggak gampang kaget. Kok ada orang melakukan seperti ini ya? Walaupun itu melakukan kebaikan, tapi corone itu nggak biasa, gitu ya. Corone nggak biasa. Apalagi keburukan, jelas macam-macam. Lah kalau kita mentelaah lagi, kullu ya'malu ala syakilati, semua itu melakukan sebuah amal sebab karena karakter masing-masing. Tak bisa disamakan. Akan tetapi kalaupun itu di luar jalur, Allah mengatakan farabbukum a'lamu biman ahda ilaihi sabila. Farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Maka yang berhak memberikan hidayah pada orang yang nyeleweng tadi adalah Allah. Sampai dalam suatu waktu sama masyarakat ini ditegur. Dalam kitab Tadhkiratul Auliya dijelaskan gitu. Ya Aba Nasr, wahai bapaknya Nasr. Jadi dia punya anak namanya Nasr. Antala takbalu minan nasi syai'a. Kenapa sih engkau tidak mau dikasih sesuatu sama masyarakat? Jadi umumnya orang yang mohon maaf sekali, ekonominya di bawah standar, kok dia itu open dengan sesuatu yang dijadikan prasarana umum, masjid semua. Itu kan banyak orang itu iba, ya kan? Insyaallah tak kayak sedekah. Gitu ya. Umumnya kan seperti itu. Ini Bishr al-Hafid tidak mau. Antala taqbalu minan nasi syai'an. Kenapa sih kau menolak pemberian orang lain? Sampai ditegur. Apa ditegur bagaimana? Wa ma ta'khudhu minhu fasrifhu fil fuqara wal masakin. Tetap ambillah. Kalau kamu tidak mau menerima, tasarrufkan lagi. Sumbangkan lagi kepada para fakir dan miskin.
keadaannya Bishr al-Hafi ini miskin, bukan kaya, tapi tidak mau menerima apa? Sedekah, tidak mau menerima pemberian. Beliau mengatakan karena saking ketinggian, saking mungkin jengkelnya, tidak semua orang itu mudah menerima sesuatu, ya. Jadi sekali lagi, tidak semua orang itu terima ketika diberikan sesuatu. Ada orang yang merasa aku kok dinnya kok kayak ini. Ada seperti itu. Ada enggak? Ada. Maka beliau mengatakan apa? Innal fuqara thalathatu aqsam. Kan orang fakir itu ada 3 tingkatan. Katanya Bishr al-Hafi. Pertama, al-qaumu ar-ruhaniyun. Ada orang fakir miskin yang masuk daripada kategori golongan ruhaniyun. Rohnya, orang yang selalu mengupayakan nutrisi pada rohnya. Jadi tidak ada hubungan kecuali dengan Allah. Apa yang dikatakan oleh Bishr al-Hafi yang pertama? Al-qaumu ar-ruhaniyun. Bagaimana sifatnya? La yas'alunan nas. Orang ini tidak pernah minta-minta kepada orang lain. Mohon maaf. Berapa banyak orang itu mode supaya orang lain itu iba. Kalau golongan orang rohani ini bagaimana? La yas'alunan nasa. Dia tidak pernah minta kepada manusia. Mintanya kepada siapa? Allah. Wala yaqbaluna minhu. Bahkan ini jelas kalau minta. Tidak minta tapi dikasih, tidak diterima. Jadi tidak minta kemudian dikasih, tidak diterima. Kalau zaman sekarang, hidup zaman sekarang, masyarakat hijrah cek sombong ya. Dikai kagel cek sombong. Wong sing duwe ae kadang dikai seneng iki salah wis gak duwe dikai kagel. Ya aneh no. Niki Bishr al-Hafi. Sampai dikatakan apa? Wa in tahu meskipun dikasih sama orang lain. Insa'alullaha aqaw. Tapi jadi ada kodenya, kode etik. Orang yang membiasakan bernutrisi dengan roh. Kalau dia keadaan doa, dia butuh ini. Ya Rob, saya butuh bla 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 bla. Subhanallah, Allah berikan rezeki itu berwasilah lewat orang lain. Lu kok sesuai dengan apa yang saya minta, tapi lewat orang lain. Dari awal minta kepada Allah, maka dia baru menerima. Tapi kalau minta ke manusia, dia tidak mau. Diberi oleh manusia tanpa dia meminta dulu kepada Allah, dia juga tidak mau. Ini namanya al-qaumu ar-ruhani. Yang rohnya ini ta'alluq kepada Allah atau bersambung kepada Allah. Yang nomor 2, al-qaumul mutawassitun. Tengah-tengah. Golongan orang tengah-tengah. Apa bagaimana mereka ini sifatnya? La yas'aluna ahadan. Tidak pernah minta ke orang lain. Tidak pernah minta. Saya ini loh butuh makan, tolong dong. Tidak pernah. Tidak sama sekali. Walakin akan tapi la yuradduna ma yu'tihi. Tapi tidak pernah menolak ketika dikasih orang. Ini golongan orang fakir tapi tingkatannya mutawassit, tengah. Pokoknya dia tidak minta, kalau dikasih diterima. Makanya Bishr al-Hafi bukan karena sombong, sampai dikatakan ahada minal jah. Kamu kok sombong banget, dikasih kok tidak mau. Kata Bishr al-Hafi, ya seperti itu tingkatannya. Selama saya minta kepada manusia, saya tidak kasih. Orang lain ngasih ke saya tanpa saya punya hajat ke Allah, saya tidak terima. Katanya Bishr al-Hafi. Tapi kalau saya minta kepada Allah, kok dilarang? Subhanallah. Orang datang kok sesuai dengan harapan saya. Saya ingin makan roti pagi hari ini. Tiba-tiba ada orang datang bawa roti. Kok kekarapan sesuai apa yang saya minta kepada Allah, maka dia terima.
Golongan kedua bagaimana? Dia tidak pernah meminta seseorang, akan tapi ketika dikasih oleh orang lain tetap menerima. Yang ketiga, al-qawmu yasbirun, golongan orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar itu menurut Bishr al-Hafi bagaimana? Yadfa'una an anfusihim dawa'i. Dia itu menolak keras, dia itu menghambat sekali, menghalangi hatinya agar supaya tidak berkeinginan. Supaya tidak apa? Berkeinginan, yaitu dengan nafsunya. Golongannya yasbiruna, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar bagaimana? Orang-orang yang ridho dengan keadaannya. Radiyatan mardiyah. Dia ridho dan juga diridho. Bahkan ada sebuah riwayat itu, seseorang datang ke Bishr al-Hafi mengatakan begini, tawakaltu ala Allah, dengan keadaannya. Saya ini sudah tawakal saja kepada Allah. Dikasih susah sama Allah. Sekali lagi, kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Ketika sesuatu yang menimpa kita, tak lain itu sudah menjadi catatan mutlak dari Allah. Oh, si fulan ini waktunya diberikan rezeki, datang rezeki. Oh, si fulan ini di waktunya diberikan ujian, yaitu musibah. Kul la yusibana illa ma kataballahu lana. Maka ada orang ini dalam keadaannya sejatinya dia tidak terima dengan keadaan. Kemudian mengatakan, sudah saya tawakal saja sama Allah. Di hadapan Bishr al-Hafi, apa yang dikatakan oleh Bishr al-Hafi? Beliau mengatakan, Alallahi takdzib. Sejatinya kamu itu membohongi Allah. Kalau kamu benar-benar tawakal, beliau mengatakan, fa in kunta mutawakkilan alaihi. Kalau kamu benar-benar tawakal kepada Allah, lakun tarodiyan, niscaya kamu adalah golongan orang-orang yang ridho bijami'i ma yaf'alu, dengan setiap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Berapa banyak kita mengeluh, ya Allah, kula kok diuji tok. Wonten apa mboten? Wonten. Kapan kula niki panene? Selalu ada ujian. Selalu ada ujian. Maka menurut Bishr al-Hafi, berarti selama kita masih mengeluh seperti itu, belum dikatakan tawakal. Menurut siapa? Imam Bishr bin Harith al-Hafi. Salah satu kalimat yang paling indah daripada beliau mengatakan apa? Illam tuti'illah, kalau kalian belum bisa takwa atau taat kepada Allah, setidaknya beliau mengatakan apa? Fala aqalla min alla ta'sihi, setidaknya kita tidak bermaksiat. Kalau kita tidak bisa nirunya sholat orang berjamaah setiap waktunya, setidaknya kita tidak bermaksiat. Makanya katanya Gus Baha itu mengatakan, di akhir zaman itu kemungkinan terbesar orang tidur itu lebih baik daripada orang yang melek. Karena potensi ketika melek rasa-rasa, gitu loh. Potensi ketika melek belok barang haram. Potensi ketika melek dan sebagainya. Lek turu setidaknya meninggalkan kemaksiatan. Akhirnya dibuat kesempatan gawe turu tok. Iku kabeh bojone. Mas, wae kerja, maksiat aku tak turu. Repot aku. Anaknya mau sekolah, Mak, ini sudah waktu daripada saya nanti sekolah melakukan maksiat, lebih baik saya tidur. Rusak semua. Iya. Akan tapi bagaimana ketika kita tidur, kita niatkan meninggalkan maksiat, aman. Paham ya? Itu menurut Bishr al-Hafi. Sekali lagi, orang yang melafalkan bismillah, satu kali saja, tidak sedikit pun dosa yang tersisa, walaupun itu seukuran jagung. Wa qala man kataba bismillah, siapa orang yang menulis lafaz bismillahirrahmanirrahim, dengan kalau di papan, di kertas, di buku, kemudian menulis bismillahirrahmanirrahim, ini istihad ya, istihad itu adalah upaya seorang ulama. Fajawwada ta'ziman lillah,
niat nulis kalimat Bismillahirrahmanirrahim, niat mengagungkan Allah, niat memuliakan Allah, menulis. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, maka dosanya akan dihapus oleh Allah. Dalam satu riwayat dikatakan dosa yang berlalu dihapuskan, dosa yang akan datang juga dihapuskan. Bukan sekedar nulis saja, nulis karena mengagungkan Allah. Wa fi riwayatil Khatib Al-Baghdadi, ada seorang ulama bernama Al-Khatib Al-Baghdadi, yaitu dari negara Baghdad, kota Baghdad, Irak. Wa Ibnu Asakir an Zaid bin Thabit, dari sahabat Zaid bin Thabit, idza katabta bismillahirrahmanirrahim, maka fabayyinis sinafi, huruf sinnya ini harus dijelaskan. Contoh, ada orang nulis bismillah, model-model ya, namanya kaligrafi ya. Ada yang langsung ini seret, jadi bak sama sin itu seolah-olah nyambung, kemudian dikasih sedikit catatan sin kecil, namanya khot kaligrafi. Menurut istihad di sini Zaid bin Thabit ini kurang pas, sinnya harus diperlihatkan. Jadi bis, ba, kemudian sin, kemudian mim. Ini istihad, sekali lagi istihad, upaya. Tujuannya apa? Ai idza arata kitabatan dzalika faqad sina wa waddih sinaha ijlalan bismillah taala. Kenapa kok harus diperlihatkan sinnya? Karena dalam sin ini mencantumkan asmanya Allah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah. Ini ijlalan. Siapa orang yang menulis seperti itu? Ta'ziman, karena mengagungkan. Dalam tanda kutip, kalau ada orang yang menuliskan seperti ini, bagaimana, apa salah? Tidak. Akan tapi kalau istihad dari sini, keterangan di sini adalah mengupayakan fadilah, memuliakan. Jadi bismillah, sinnya diperlihatkan. Tujuannya tak lain apa? Ijlalan bismillahi ta'ala, niat mengagungkan asmanya Allah. Jangan kalau dilihat kaligrafi ada tulisan seret langsung tak sama mim, seolah-olah sinnya itu hilang jadi satu garis. Ada yang tulisannya sempurna seperti di Al-Quran. Nah ini tak lain ketika dengan nulis lagi niat mengagungkan Allah, maka dicatat oleh malaikat dosa yang sudah berlalu diampuni dan dosa yang akan datang juga diampuni. Amin Allahumma. Jadi melafalkan, menuliskan semuanya ada fadilahnya. Sekali lagi, jangan meninggalkan bismillahirrahmanirrahim, khususnya di tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah. Tempatnya ilmu, tempatnya zikir, ya. Kalau tempat-tempat yang kurang pantas jangan. Kalaupun mau dilafalkan, silakan di dalam hati. Contoh mau di kamar mandi, sampai istiqomah bismillah setiap pergerakan, maka lafalkan di dalam hati. Karena ketika dilafalkan, tempatnya kurang pantas. Jadi semoga kita ini bisa istiqomah dengan bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bapak-bapak, ada pertanyaan? Ibu, cukup ya? Cukup ya? Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.